فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada naw' sadis asyar. Yang alhamdulillah pembahasan sebelumnya telah kita murajaah dalam imtihan. Ada ingat-ingat poin-poin terpenting padanya. Sekarang kita masuk pada al-afrad. Qala fi tawdihil afkar lam yufridha bi ta'rifin li'annahu yu'raf. Yang berhubungan dengan afrad, Ibnu Salah rahimahullah ta'ala tidak menyendirikan dengan pengertian khusus, dikarenakan sesuatu yang telah dimengerti. Wa ibarat Ibnu Salah fi ulumil hadis ma yanfaridu bihi wahidun an kulli ahad. Ini jenis yang ke-16 yaitu riwayat-riwayat yang seorang bersendirian dari siapapun, yaitu dari semua orang perawi-perawi yang ada dia bersendirian. Qultu yani Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah ta'ala, fal fardu fi asril lughati yadullu ala wahdah. Fard ya, secara asal peletakan bahasa menunjukkan apa? Sendirian. Wahdah. Kama yaqulu Ibnu Faris fi Mu'jam Maqayisil Lughah. Madah farada. Fahuwa makana wahdah wala nadhira lah. Ini jelas ya. Yang sendirian, tidak ada yang menyamainya. Itu namanya fardun. Wa fil istilahi yumkinu an nu'arrifahu bi ta'rifin yajma'u anwa'ahu wa suwarahu. Fanaqul huwa ma tafarrada bihi ala ayyi wajhin kana min wujuhit tafarrud. Nah, ini pengertian yang diingat-ingat. Jadi al-fardu yang jamaknya afrad adalah ma tafarrada bihi ala ayyi wajhin kana min wujuhit tafarrud, yaitu apa saja yang seorang perawi bersendirian dengannya atas suatu sisi apapun dari sisi-sisi tafarrud bersendiriannya perawi. Ini mencakup semua jenis fard, yaitu di mana seorang perawi bersendirian pada suatu riwayat. Pada jenis apapun kesendirian tersebut. Qala fa hadha at-ta'rifu yashmalu kullama tafarrada bihi rawin min ar-rawati ayyan kana halu. Wala syakka anna mustalahal fardi yatadakhalu ma'al mustalahatil ukhra al-mushtarikah ma'ahu fi wasfit tafarrud. Pengertian ini khanifillah yaitu ma tafarrada bihi ala wajhin ayyi wajhin kana min wujuhi tafarrud, mencakup semua bentuk tafarrud perawi. Bagaimanapun keadaannya. Jadi dan tidak syak bahwasanya istilah fard itu masuk bersama dengan istilah-istilah yang lain. Yang memiliki kesamaan dengannya. Seperti syadz. Ini kan syadz juga telah kita lewati, adalah padanya tafarrud juga ada mukhalafah, ya tidak?
Demikian pula munkar. Kemudian ziyadatu thiqah, gharib, mazid fi muttasilil asanid. Nah, tambahan pada suatu sanad yang bersambung, ada tambahan perawi yang lain. Ini dinamakan mazid fi muttasilil asanid. Ini juga masuk kategori fard. Wa tajidu fi ibaratihim fardun gharibun, fardun syad, fardun munkar. Jadi fardun, ya fard ini istilah yang luas. Makanya butuh dibagi untuk mempermudah dalam penggambarannya, sebagaimana setelahnya, wa yanqasimul fardu ila qismain, fardun mutlaq wa fardun nisbi. Wa suratul fardil mutlaq an yatafarrada bi haditsin fi asli sanad min jihati sahabi, fayarwihi tabi'iyyun wahid an sahabiyyin wa la yutabi'uhu ghairuhu fi riwayatihi an dzalika sahabi. Wa sawa'un istamarra tafarrud ba'da tabi'i amla. Jadi fard yang mutlak akhanifillah, yaitu seorang perawi bersendirian dengan hadis mulai dari asal sanad. Yang dimaksud dengan asal sanad yaitu dari arah sahabi. Yang dimaksud dengan asal sanad akhanifillah yaitu asal sanad dari arah sahabi. Sehingga satu orang tabi'i meriwayatkan dari satu orang sahabi, yang tabi'in ini tidak ada seseorang pun yang menguatkannya, dia sendirian. Nah, tetap dikatakan fardun mutlaq walaupun kesendirian ini berlangsung sampai pada tabaqat setelah tabi'i atau tidak. Misalnya setelah tabi'in, kemudian tabi'in ada perawi yang banyak, ini tidak masalah, tetap dikatakan fardun mutlaq. Karena yang dimaksud dengan fardun mutlaq adalah bersendiriannya seorang tabi'i meriwayatkan dari seorang sahabi. Wal fardul mutlaq naw'an. An-naw'ul awal tafarrada syakhsun tafarrudu syakhsin min ar-ruwah bil hadits. Ya, bersendiriannya seseorang dari kalangan perawi dengan suatu hadis. Wa amthilatuhu katsiratun sahihah. Wa amthilatuhu katsiratun sahihatan wa ghairu sahihatin. Dan contohnya banyak, baik itu yang sahih maupun yang tidak sahih. Wa minha fi sahihain hadits Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Abil Abbas an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi hisar at-Taif. Tafarrada bihi Ibnu Uyainah an Amrin. Wa Amr an Abil Abbas. Wa Abul Abbas an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kadzalik. Nah, berarti jelas akhwanifillah di sini seorang tabi'in sendirian meriwayatkan dari sahabi. Jadi bersendirian mulai dari asal sanad. Dengan jalan Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Abil Abbas an Abdullah bin Umar. Bahkan mulai dari deretan Sufyan bin Uyainah. Qultu wala farqa bainahu wa bainal gharib fi hadhihi surah. Tidak ada perbedaan antara fardun mutlak ini, jenis ini, dengan gharib. Ya, pada bentuk ini khanifillah. Bal hadzal mithalu aidan min gharaib au afradis sahih allati tudkaru fil gharib. Ya, bahkan contoh ini termasuk dalam hadis-hadis gharib. Atau termasuk afrad as-sahih, yaitu hadis yang sahih tapi fard, hanya datang dari satu jalan saja, mulai dari semenjak asal sanad bahkan sampai pada tabaqat setelah tabi'in. Ini fardun mutlak jenis yang pertama. An-naw'u tsani tafarrudu ahli baladin bil hadits duna ghairihim. Kalau tadi seorang memang bersendirian dari semua perawi yang ada, dia meriwayatkan
dengan satu hadis yang sendirian. Dan tentunya untuk yang seperti ini disahihkan ikhwanifillah, menunjukkan apa kuatnya perawi. Karena seorang bersendirian ini kalau tidak betul-betul kokoh, ini tidak diterima riwayatnya. Kemudian an-naw'u tsani tafarrudu ahli baladin bil hadits duna ghairihim. Penduduk suatu negeri bersendirian dengan suatu hadis. Taib bukan yang lainnya. Jadi mungkin penduduk di negeri yang lain ada hadis yang semisal, cuman untuk negeri ini dia bersendirian. Wa mithalu hadits Aisyah radhiyallahu anha fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha. Apa kisahnya ini? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Suhail bin Baydha, yaitu pada permasalahan menyolati jenazah di masjid. Karena sebagian mengingkari tentang menyolati jenazah di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendatangkan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyolati Suhail bin Baydha di masjid. Lahu tariqan anha tayyib ruwatuhuma madaniyun. Qala al-Hakim tafarrada ahlul Madinah bihadhihi sunnah. Tayyib. Berarti tafarrudu ahli baladin bil hadits duna ghairihi. Maksudnya apa? Penduduk suatu negeri mereka bersendirian dengan suatu hadis dan tidak diriwayatkan di negeri yang lain. Ini maknanya. Jadi seperti contoh ini, hadis ini cuma ahli Madinah saja yang meriwayatkannya. Tidak ada dari negeri-negeri yang lain yang meriwayatkan. Walaupun di kalangan ahli Madinah yang meriwayatkan banyak. Paham? Ruwatuhuma madaniyun. Yaitu datang dari dua jalan, bukan hanya satu jalan tok. Qultu wa qad istashkala ba'duhum dukhulu hadhihi surah fil fardil mutlaq. Wa la yadhharu fi hadha ishkalun ba'da ma'rifatina bi anna suratal mutlaqi tubda'u bi tafarrudit tabi'i 'ala sahabi. Wa hadzal hadits tafarrada bihi ahlul Madinah 'an Aisyah radhiyallahu anha. Farawahu anha ithnan min at-tabi'in bal hum thalathah ba'da al-bahthi wan nadari fi takhrijil hadits. Perhatikan. Sebagian akhwanifillah muncul iskal. Kok dimasukkan hadits ini dalam fardul mutlaq? Cuman iskal ini tidak akan nampak kalau seorang mengetahui bahwasanya bentuk fardul mutlaq itu diawali dari dari sahabi, ya tidak? Kalau sahabinya satu, kemudian diriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabi satu. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan hadits itu kecuali sahabat tersebut. Maka ini tafarrud mutlak. Dan di sini tafarrud mutlak yang jenis kedua yaitu penduduk Madinah. Kenapa? Karena tabi'in yang meriwayatkan dari satu sahabi itu hanya dari kalangan dari kalangan penduduk Madinah saja. Sehingga dinamakan fardun mutlak. Yang meriwayatkan dari Aisyah dari penduduk Madinah 2 orang, bahkan 3 orang setelah dibahas lebih lanjut. Wa kulluhum madaniyun fa khassahu al-Hakim bi hadzal hukm al-fardi al-baladi bi kauni ahli baladin wa hum ahlul Madinah tafarradu bi hadzal hadits an Aisyah lam yusyarikhum fihi ahadun min ahlil buldanil ukhra. Paham di sini? Jadi hanya penduduk Madinah saja yang bersendirian yang meriwayatkan hadis tersebut dari Aisyah. Amal fardun nisbi fasuratuhu an yakuna tafarrud fi athna'is sanad. Kalau tadi fardun mutlak an yakuna tafarrud fi asli sanad, yaitu min jihatis sahabi. Sekarang nisbi ya tafarrud fi athna'is sanad. Ka'an
yarwiyahu 'ani sahabi aktsar min wahid. Tsumma yanfaridu bi riwayatihi an wahid minhum syakhsun wahid. Naam. Wa huwa yatanawwa'u aidan anwa'an kama fi nukat. Nah, untuk jenis ini juga bermacam-macam, ikhwan fillah. Intinya, nah, persendirian itu munculnya di pertengahan sanad. Nah, yaitu seorang sahabi, ikhwan fillah, ya ka'an yarwiyahu 'ani sahabi aktsar min wahid. Ya, dari seorang sahabat, nah, riwayatnya lebih dari satu. Banyak tabi'innya. Kemudian di salah satu jalan itu yang ada cuman apa? Cuman satu orang perawi saja di pertengahan jalan. Ini nisbi. Jadi tafarudnya nisbi, yaitu tafarud yang ada atau muncul di pertengahan sanad. Ahaduha, ya, di antara jenis-jenis tafarud nisbi itu tafarudu syakhsin an syakhsin. Persendirian seorang perawi dari perawi. Khusus ini. Mithaluhu hadithu Abdul Wahid ibni Aiman an abihi an Jabir radhiyallahu anhu. Tayyib. Fi qissatil qadiyah allati uridat lahum yaumal khandaq. Akhrajahu al-Bukhari wa qad tafarrada bihi Abdul Wahid an abihi. Wa qad ruwiya an Jabir min ghairi tariqi Aiman ibni Nabil bin Nahwi. Wa qad ruwiya min ghairi hadits Jabir radhiyallahu anhu aidan. Nah, sekarang tegasnya nanti dilihat hadis di Sahih Bukhari di nomor ini. Nah, kemudian ditulis sanadnya, coba dilihat bagaimana maksud kok bisa dinamakan apa tabarrutu syakhsin an syakhsin. Nah, di sini Abdul Wahid bersendirian meriwayatkan dari bapaknya, ya, meriwayatkan dari bapaknya. Abdul Wahid ibni Aiman an Abi an Jabir. Padahal apa? Waqad ruwiya an Jabir min ghairi tariqi Aiman, dari selain jalan Aiman, khanifillah. Naam. Tayyib. Itu diriwayatkan oleh perawi yang banyak, ya kan? Tabi'innya siapa? Aiman ibnu Nabil, bapaknya Abdul Wahid. Cuman dari jalan Aiman, cuman satu orang saja meriwayatkan, yaitu apa? Putranya Abdul Wahid. Ini tafarud nisbi. Nah, sehingga kita katakan tafarrada bihi Abdul Wahid an Abi. Kemudian taniha tafarudu ahli baladin an syakhsin. Penduduk suatu negeri bersendirian meriwayatkan dari seseorang. Mithaluhu hadits Yazid maula al-Munba'its an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu fil Luqatah. Tayyib, tafarrada bihi ahlul Madinah anhu. Penduduk Madinah bersendirian meriwayatkan dari siapa? Dari Yazid maulan Munba'its. Nah, rawahu anhu, ya qultu rawahu anhu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa huma madaniyan. Wa fi takhrij ashabil Musnad al-Jami' zadu rawiyan thalithan wa huwa Abdullah ibn Yazid maulan Munba'its wa huwa madaniyun aidha. Nah, waqad ruwiya al-hadits an Zaid ibn Khalid an min tariqi Yazid maula al-Munba'its. Wa fil Luqatah ahadits an ghairi Zaid ibn Khalid. Tapi dalam masalah Luqatah ini ada apa? Hadits yang lain selain dari Zaid ibn Khalid. Berarti bukan tafarud mutlak, ya tidak. Karena sahabinya lebih dari satu.
Cuma dikatakan tafarrud nisbi, kenapa? Karena nisbihnya untuk riwayat Zaid bin Khalid ini bersendirian, yang meriwayatkan hanya penduduk Madinah saja. Walaupun lebih dari satu, tapi semuanya penduduk Madinah. Tidak ada negeri yang lain yang mengambil hadis tersebut dari dari Zaid bin Khalid. Ini maksudnya. Tsalitsuha tafarrudu syakhsin an ahli baladin. Kebalikannya, seseorang bersendirian meriwayatkan dari penduduk suatu negeri. Wa huwa aksul ladzi qablah. Fa huwa qalilun jiddah, dan ini sedikit sekali. Kenapa? Karena seorang perawi akhwanifillah tentunya dia akan melakukan rihlah. Habis di negeri ini dia rihlah pindah ke negeri lain. Nah, masuratuhu an yanfarida syakhsun an jama'atin bihaditsin tafarradu bih. Bentuknya adalah seseorang bersendirian meriwayatkan dari sederetan para perawi khanifillah dengan suatu hadis, dan mereka bersendirian dengannya. Yaitu seorang bersendirian meriwayatkan dari penduduk suatu negeri. Rabi'uha tafarrudu ahli baladin an ahli baladin ukhra. Penduduk satu negeri bersendirian meriwayatkan dari penduduk negeri lain. Wa mithaluhu ma rawahu Abu Dawud min hadits Jabir radhiyallahu anhu fi qissatil al-mashjuj. Innama kana yakfihi an yatayammama wa yu'assiba ala jurhihi khirqah. Hanyalah sebenarnya cukup al-mashjuj, yaitu siapa maksudnya al-mashjuj? Asyaj yaitu luka di mana? Luka di kepala. Al-mashjuj yaitu seorang yang terluka di kepalanya, yang kemudian ketika bertanya karena dia junub pas luka, disuruh mandi, akhirnya mati. Makanya Nabi SAW kemudian menegur. Sebenarnya sungguhnya cukup untuk dia tayamum dan memberi perban, diikat pada lukanya dengan kain. Tidak perlu mandi. Sebagian luka ikhwanifillah ketika terkena air menjadi semakin parah. Hadis ini qala Ibnu Abi Dawud fi ma hakahu Daruqutni fi Sunan, hadhihi sunnatun tafarrada biha ahlu Makkah wa hamalaha anhum ahlul jazirah. Sunnah ini, yaitu hadis ini, bersendirian dengannya penduduk Mekah, dan yang membawa dari penduduk Mekah ini riwayatnya adalah ahlul jazirah. Jadi ahlul jazirah mereka bersendirian mengambil hadis tersebut dari ahlu Makkah. Qala Daruqutni lam yarwihi an Atha an Jabir ghairu Zubair ibni Kharib wa laysa bil qawi, wa khalafahu al-Auza'i farawahu an Atha an Ibni Abbasin. Wa ikhtalifa 'ala al-Auza'i faqila anhu an Atha wa qila anhu balagani an Atha. Anhu maksudnya apa? An Auza'i. Kalau dikatakan bahwasanya Auza'i mengatakan dalam riwayatnya an Atha, dan ada yang meriwayatkan balagani an Atha. Wa arsala al-Auza'i akhirahu an Atha an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shawab, dan ini yang mursal yang lebih kuat. Ini kalau membaca kitab Daruqutni seperti ini ya khonifillah bayangannya. Jadi kalau tidak detail, akan bingung sendiri maksudnya apa ini. Ukhtalifa 'ala al-Auza'i faqila anhu an Atha. Kemudian wa qila anhu balagani an Atha. Kemudian wa arsala al-Auza'i akhirahu an Atha. Kemudian beliau katakan wa huwa shawab. Yang benar berarti ini tarjih siapa? Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Bahwasanya yang rajih riwayatnya apa? Mursal.
Wa qala Ibnu Abi Hatim sa'altu Abi wa Aba Zur'a anhu faqala rawahu Ibnu Abi al-Ishrin an al-Auza'i an Ismail bin Muslim an Atha an Ibnu Abbas. Qultu wal mutafarrid bihi min ahli al-jazirah Az-Zubair bin Khariq tafarrada bihi an Atha wa huwa min ahli Makkah. Rawahu Atha an Jabir wa huwa madani. Wa qad ruwiya an Atha an Ibnu Abbas wa fihi dha'fun wa ikhtilafun. Tayyib, wa'dhur li tafsiri takhrijihi tahqiqul musnad. Wa tafsiri kaunihi fardan nisbiyan anna Zubair gitu. Ini berarti titik aja. Wa tafsilu kaunihi fardan nisbiyan, ya, perincian bahwasanya ini dinamakan fard nisbi. Anna Zubair ibn Khariq wa huwa layyinul hadits tafarrada bihi an Atha an Jabir. Nah, ini bersendirian. Wa ghairuhu yarwihi an Atha an Ibnu Abbas. Nah, selain beliau meriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas. Wa yarwihi ba'dhum an ghairi Atha. Thumma aidan fi amthilatil fardin nisbi, nam la yaghfal an annahu yakunu hunaka tafarrudun fi siyaqati matnir riwayah. Dan kalau kita perhatikan ya khalifah, pembahasan afrad ini adalah apa? Sekedar pembahasan yang sebenarnya tidak kembali kepada apa? Kepada permasalahan tashih tad'if. Kenapa? Karena tetap dinamakan fard, baik itu sahih, baik itu dhaif. Cuman apa? Keunikan saja. Nah, ini faidah janibiyah, yaitu faidah sampingan. Dan biasa keunikan hadis ini hadis fard. Demikian. Nah, sehingga yang seperti ini cukup sebagai wawasan saja. Seperti misalnya dalam riwayat di As-Sahih tadi apa? Contohnya termasuk yang afrad As-Sahih tadi riwayat siapa? Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Abil Abbas an Abdullah bin Umar. Dan yang bagus, yang memberikan penjelasan keunikan-keunikan ini dari para pensyarah mutaakhirin akhanifillah, Syekh Ali Adam Al-Ethiopi punya syarah Sahih Muslim sampai 45 jilid ya. Nah, tayyib 45 jilid syarah Sahih Muslim. Jadi beliau tawasuk sekali dan bagus. Nah, tayyib saya punya cuma PDF. Tapi bagus untuk di apa? Keunikan, beliau bahas keunikan yang ada pada sanad ini. Karena panjang dan setiap perawi beliau jelaskan sehingga mempermudah kita untuk apa? Mempelajari Sahih Muslim. Tayyib. Dan salah satu jadi apa? Istilah penggunaan tafarrud yang lebih penting dari ini apa? Pembahasan fard, syadz dan apa? Mungkar. Karena itu jelas hubungannya dengan apa? Dengan diterima tidaknya suatu hadis. Adapun fard yang dimaksud di sini sekarang ini hanya sebagai suatu apa? Faedah. Dari sisi amalan ikhwanifillah, walaupun kita tahu fard atau tidak, tapi kalau kita tidak tahu sahih dhaifnya tetap apa? Tidak bermanfaatnya, tidak. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanallah.